Halo semuanya, kembali lagi di Grows TV. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari India yang berjudul Gangubai. Tapi sebelum masuk, tolong bantu Mimin ya untuk like, comment, and subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload videonya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. खाली टांगे खोल देना। Film diawali dengan seorang gadis berusia 14 tahun bernama Madu yang dirias karena akan melayani seorang tamu. Madu telah dijual oleh suaminya ke rumah burdil yang dikepalai seorang wanita bernama Rashmi Bai. Saat sang tamu masuk ke kamar Madu, tiba-tiba Madu memberontak hingga menggigit burung emprit milik si tamu sampai berdarah, dan hal ini tentu saja membuat Rashmi Bai marah. Lalu, Madu ia kurung dan ia siksa. Madu hanya bisa menangis terus-menerus tanpa mau makan sedikit pun, dan hal ini membuat para PSK lain mengusulkan agar Rashmi Bai meminta bantuan Gangubai, karena mereka yakin hanya Gangulah yang bisa membuat Madu mengerti, dan akhirnya Rashmi pun menyetujuinya. Gangubai pun datang atas permintaan Rashmi Bai. Saat berjalan, semua orang menghormatinya. Lalu tibalah ia masuk ke rumah bordil Rashmi Bai dan masuk ke kamar Madu. Di dalam kamar Madu, Gangubai membuka jendela dan melihat tangan Madu yang dirantai besi dan wajahnya yang penuh dengan lebam. Ganggu pun memberinya minum dan melepaskan rantai di tangannya. Lalu bertanya bagaimana bisa Madu sampai di rumah bordil. Madu pun menjawab bahwa ia dijual suaminya, dan hal ini membuat Gangubai tertawa, karena itu artinya suaminya lebih hina karena telah menjual istrinya sendiri. Untuk menenangkan Madu, Ganggu pun mulai bercerita di masa lalunya. Pada awalnya, Ganggu bernama asli Gangga. Ia merupakan seorang anak pengacara dari keluarga terhormat yang bercita-cita ingin menjadi bintang besar di Bollywood. Lalu, pacarnya yang bernama Rimnak datang membawakan 2 tiket perjalanan ke Bombay, atau yang sekarang kita kenal dengan Mumbai, dan mengatakan kalau bibinya sudah berbicara kepada produser film untuk memberikan peran Ganggu di film Dev Anand. Mendengarnya, Ganggu sangat senang, lalu ia mengatakan pada Rimnak bahwa ia akan izin orang tuanya dulu, tapi hal ini dicegah Rimnak karena kalau Ganggu meminta izin maka ia tidak akan pergi ke Bombay, sebab ayahnya pasti tidak memberikan izin. Akhirnya Ganggu pun setuju dan berangkat bersama Rimnak tanpa berpamitan pada ayah dan ibunya. साथ में ही ले आई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं होगा? माफ नहीं किया तो 2 पिक्चर लगेगी ना तेरी थिएटर में। Di perjalanan, Ganggu berkata bahwa ayah dan ibunya pasti mencarinya. Lalu, Rimnak menenangkan Ganggu dan berkata bahwa kelak setelah Ganggu menjadi bintang besar, ayah, ibu, dan keluarga besarnya pasti akan memaafkan Ganggu. Setelah melewati perjalanan panjang, Ganggu dan Rimnak pun sampai di sebuah daerah bernama Kamatipura. Lalu, Rimnak mengajak Ganggu masuk. Ganggu disuruh Rimnak duduk, sedangkan Rimnak akan mencari bibinya. Ganggu mengamati sekelilingnya, dan karena merasa tidak nyaman, Ganggu pun mencari Rimnak, tapi ia justru dikunci di sebuah kamar. Ganggu sangat ketakutan dan menjerit, berharap ada yang membukakan pintu. Hingga keesokannya, ada seorang yang masuk, yakni mucikari di rumah burdil tersebut yang bernama Sheila. Dan dari sinilah Ganggu mulai tahu bahwa ia telah dijual Ramnik pacarnya seharga 1.000 rupiah. Sheila berkata, mulai nanti malam ia harus melayani tamu. Jika tidak, Ganggu akan terus disiksa. Karena takut pun, akhirnya Ganggu mengikuti kata Sheila, dan malam itu Ganggu resmi menjadi PSK. और धंधे वाली का नाम मिल गया था।
Pelanggan pertama Ganggu bernama Govin, dan setelah bercocok tanam, Govin mengatakan bahwa kelak Ganggu akan menjadi pemimpin di Kamatipura. Hal ini disampaikan Ganggu ke Sheila saat Sheila memberikan bayaran Ganggu yang pertama. Tetapi Ganggu membakar uang tersebut dan mengatakan bahwa ia akan mengkremasi Gangga yang dulu dan merubahnya menjadi Ganggu. Dan dari sinilah awal mula nama Gangga menjadi Ganggu. भी मेरे और दाव भी मेरा ही था। एक कमली एक पेन के साथ पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए। ये अच्छा 1 tahun kemudian, Ganggu bersama teman-temannya bersiap nonton ke bioskop dan libur sehari. Lalu, Sheila pun marah, tapi Ganggu tidak mempedulikannya. Melihat sikap Ganggu yang semakin hari semakin berani, membuat Sheila tidak menyukai Ganggu. Sepulang dari bioskop, semuanya merasa lelah dan segera beristirahat. Tetapi di jam 4 subuh, Ganggu dibangunkan oleh Sheila karena ada orang yang mencarinya dan mau membayar Ganggu 2 kali lipat, yang akhirnya Ganggu pun setuju. चल निपटा दे वहां से पानी Di luar gedung, Sheila didatangi penjaganya bernama Daud, karena Daud merasa pria yang memesan Ganggu terlihat beda dan Daud khawatir terjadi sesuatu pada Ganggu. Tapi Sheila tidak peduli dan justru menyuruh Daud mencarikan makanan. Di dalam kamar, Ganggu hendak membuka bajunya, tapi pria tersebut menutupnya karena yang diinginkannya tapi memukuli Ganggu. Ganggu menjerit kesakitan, sedangkan Sheila dan para PSK lainnya menggedor-gedor pintunya, tapi tidak juga dibuka si pria. Keesokannya diperlihatkan wajah Ganggu yang sudah penuh dengan lebam, dan ia memiliki 14 jahitan. Karena teman-teman Ganggu terlalu ramai dan para PSK juga merokok, akhirnya oleh perawat pun Ganggu dipindahkan ke tempat barang-barang bekas. भूखना गाली गलौज करना मारा मारी करना इनके लिए ना Ganggu pun ditemani 2 temannya dan mengatakan bahwa yang kemarin memukuli Ganggu adalah seorang anggota Patan yang bernama Shaukat Abbas Khan. Maka jika ingin mendapatkan keadilan, datangilah Rahim Lala, karena ia adalah mafia besar di daerah Mumbai yang sangat berpengaruh, bahkan polisi pun takut kepadanya. Sepulangnya dari rumah sakit, Ganggu mendatangi Rahim Lala yang saat itu Rahim Lala hendak sholat. Ganggu mengatakan bahwa ia butuh keadilan, yang akhirnya Rahim Lala pun menyuruh anak buahnya untuk mengantar Ganggu ke atas dan akan menemui Ganggu setelah sholat. Selesai sholat, Rahim Lala menemui Ganggu dan saat Rahim Lala hendak mengangkat telepon terlebih dulu, Ganggu memperlihatkan luka jahitannya yang membuat Rahim Lala menutup teleponnya. Lalu, Ganggu bercerita bahwa anak buah Rahim Lala bernama Shaukat Abbas Khan memukulinya dan hal ini mempengaruhi bisnisnya. Oleh sebab itu, Ganggu meminta keadilan. Rahim pun mengatakan pada anak buahnya agar menyuruh Bilal berjaga di depan rumah bordil Sheila, dan jika Shaukat Abbas Khan datang, maka suruh Bilal melapor padanya, dan selanjutnya biar Rahim yang mengurusi Shaukat. Mulai keesokannya, Bilal selalu menjaga di depan rumah bordil hingga beberapa minggu kemudian Shaukat Abbas Khan datang lagi dan memesan Ganggu. Bahkan, ia rela membayar 4 kali lipat. Ganggu pun setuju, sedangkan teman-teman Ganggu memberitahu Bilal agar Bilal segera melapor ke Rahim Lala bahwa Shaukat Abbas Khan telah datang. Tak lama setelah itu, Rahim Lala datang dan anak buahnya mendobrak pintu kamar Ganggu, lalu menyeret Shaukat Abbas Khan ke jalan. Shaukat melihat Rahim, ia sangat ketakutan, dan langsung saja Rahim memukuli Shaukat hingga tidak sadar. Sejak saat itu, Sheila pun tidak berani dengan Ganggu karena Rahim
sang mafia Bombay menganggap ganggu saudarinya. Di malam hari, pelanggan pertama ganggu yakni Tuan Govin memesan ganggu, tetapi ganggu tidak mau dan Sela pun tidak berani menolak ganggu. जा बेटा तू आराम कर जा जा Di pagi harinya, para PSK memanggil ganggu yang ternyata Sela telah mati dengan harta di sampingnya, yang mana oleh ganggu, harta tersebut disuruh dibagikan ke semua PSK, dan sejak saat itu oleh teman-temannya, ganggu diangkat menjadi ketua karena dianggap paling layak. Ditambah lagi, ganggu mengenal Rahim Lala, seorang bos mafia. पूरे कमाटीपुरा में सिर्फ एक तू ही है जो हमारी Para PSK pun menyerahkan sari putih ke Ganggu yang menandakan bahwa mulai sekarang Ganggu adalah pengelola rumah burdil mereka. जिता दिया बहुत चढ़ा दिया तुम लोगों ने काम धंधे पे लगो चलो पर तू बनेगी ना हमारी अरे Setelah itu, kita dikembalikan ke adegan awal saat Ganggu bersama Madu. Dari kisah ini, Ganggu berharap agar Madu mengerti bahwa apa yang telah ia alami juga hampir mirip dengan apa yang dialami Ganggu. Madu pun diberi dua pilihan oleh Ganggu, yakni pertama, Madu tetap tinggal di sana menjadi PSK atau Madu memilih untuk mati. Tanpa ragu, Madu pun memilih untuk mati. Lalu, Gangubai pun keluar kamar dan berkata pada Rashmi bahwa Madu akan kembali ke orang tuanya. Mendengarnya, Rashmi marah pada Ganggu karena Rashmi telah membeli Madu 1.000 rupiah. Lalu, Ganggu pun berkata bahwa ia akan membebaskan Madu 10.000 rupiah. 1,000 दिए उसके तो कल घर आके 10,000 रुपए ले। खाली पैसे का दोस्त दिखा रही है मुझको बिस्तर पे तेरे लिए 100 मर्दों की झूठी चादर चढ़ी है मोहल्ले भेजो कि और पैसा लौटाती रहो। जानती हो ना तुम क्या कर रही हो। Di rumah burdil, Ganggu didatangi seorang penjahit yang akan mengukurnya, dan penjahit ini bernama Afsan Badri Rozak. गला 7 34 Singkat cerita, Afsan dan Ganggu mulai dekat. Afsan yang dari pertemuan awal menyukai Ganggu, ia mengungkapkan bahwa ia mencintai Ganggu dan ingin menikahi Ganggu. Tapi, tentu saja Ganggu diam, karena ia seorang PSK dan Afsan terlalu baik untuknya. Sepulangnya dari jalan-jalan bersama Afsan, ia didatangi anak buah Razia Sultan, yakni saingan Ganggu di pemilihan presiden Kamatipura. Tentu saja, Ganggu menolaknya dan menyuruh anak buah Razia Sultan untuk pergi. Keesokannya di kafe, Ganggu yang sedang makan didatangi Razia Sultan, dan di sana Razia Sultan menghina Ganggu. Lalu sebelum pergi, Razia mengundang Ganggu agar besok malam ia datang ke acara pidato Razia Sultan. शील के निवाला खाने का तेरी औकात दिखाने में मुझे इतना सा वक्त लगा। कमाठीपुरा रजिया बाई का रहेगा। Sepanjang malam, Ganggu memikirkan cara agar menang dari Razia Sultan. Ganggu pun menelpon Rahim Lala dan memesan 2 kaset film dari bioskop, yang mana saat malam hari, semua orang di Kamatipura memenuhi jalanan untuk menonton film dan tak satu pun dari mereka ke tempat Razia Sultan untuk mendengarkan pidatonya. Dan tentu saja hal ini membuat Razia Sultan murka. Dari sini terlihat bahwa Ganggu semakin kuat, karena banyak sekali orang-orang di Kamatipura yang mendukungnya, ditambah dekannya adalah Rahim Lala, si mafia Bombay. अभी खाली कुर्सियों को भाषण सुनाऊंगी मैं। क्या हुआ रजिया? कोई आया नहीं? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। रजिया को हराना और उन्हें छेड़ी दी है तो
हो जा तैयार। Keesokan paginya, Ganggu menemukan anak PSK yang dikurung ibunya. Anak tersebut bernama Rosali, sedangkan ibunya bernama Kusum. Kusum menjelaskan bahwa ia harus mengurungnya karena dia sudah 15 tahun, dan Kusum takut kalau tidak ia kurung akan ada laki-laki di malam hari yang melihatnya, karena Kusum tidak ingin anaknya menjadi PSK seperti dirinya. Lalu, Gangubai pun mengajak Kusum ke rumah Afsan. अब चिड़िया को तो खूंटे से नहीं बांधा जा सकता ना, लेकिन एक रोशनी क्यों नहीं? Di rumah Afsan, Ganggu mengatakan kepada keluarga Afsan bahwa ia datang hendak melamar Afsan untuk anak temannya yang bernama Rosali dengan membawa emas dan juga uang. Afsan tentu saja menolaknya karena yang ia cintai adalah Ganggu. Sedangkan ibu Afsan yang bernama Salma berkata, "Bagaimana kami mempunyai menantu seorang pelacur?" Lalu Ganggu pun berkata itulah mengapa ia datang ke sini, karena keluarga terhormat tidak memiliki menantu pelacur, sambil melirik Afsan. Lalu Ganggu melanjutkan, "Bu Salma, lihatlah gadis ini. Dia masih polos, masih 15 tahun, murni, tidak tersentuh. Maka dia sangat cocok menjadi menantu di rumah ini." Yang akhirnya Ibu Salma pun menerima lamaran Gangubai dan Kusum untuk Rosali, anaknya Kusum. हमें रिश्ता कबूल है और कहने को तो सोतर भी। Gangubai pamit pulang dan Afsan juga masuk ke mobil. Afsan terus mengatakan bahwa ia mencintai Ganggu, tetapi Ganggu menjelaskan bahwa Afsan tidak bisa mencintainya terus-menerus. Afsan layak mendapatkan Rosali karena Rosali adalah gadis yang murni. Setelah dijelaskan, Afsan pun setuju untuk menikah dengan Rosali. Walaupun hati Afsan sebenarnya masih mencintai Ganggu, begitu pun Ganggu sangat berat untuk melepas Afsan. Beberapa hari kemudian pernikahan Afsan dan Rosali pun digelar dengan meriah. Di sana, Ganggu melihatnya dari kejauhan. Ia tentu saja sangat sedih, tapi ia harus berkorban demi kebaikan Afsan. रजिया का जनाजा देख रही हूँ। Singkat cerita, setelah pemilihan Presiden Kamatipura antara Gangubai dan Razia Sultan, hasilnya pun menunjukkan bahwa Gangubai lah pemenangnya. Oleh karena itu, Gangubai telah resmi menjadi Presiden Kamatipura. बोला था मैंने रजिया को, तुम लोगों ने आज मुझे कमाटीपुरा का प्रेसिडेंट बनाया है। Thank you. Di bawah kepemimpinan Gangubai, anak-anak PSK dari rumah bordel Kamatipura ia daftarkan sekolah. Walaupun kepala sekolah menolaknya, Gangubai tidak peduli dan mengancam bahwa orang-orang di Kamatipura akan ramai-ramai mendatangi sekolah ini jika anak-anak mereka tidak boleh untuk sekolah di sini. Di saat itu, ada seorang wartawan bernama Hamid Fauzi yang membenarkan tindakan Ganggu karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama. मैं प्रोस्टिट्यूट गंगूबाई। अरे मैं तो फीस भी लाई हूँ। ये लो 8 लड़कियों के लिए। चलो बच्चों, यूनिफॉर्म खरीदने का टाइम हो गया। Keesokannya, Hamid Fauzi mendatangi Ganggu karena ingin mewawancarainya dan juga ingin tahu apa yang ada di Kamatipura. Tetapi tak lama setelah mereka mengobrol, anak-anak pulang sekolah dan melapor ke Ganggu bahwa mereka tidak boleh sekolah dan dipukuli. Lalu Ganggu meminta kepada Hamid Fauzi agar memotret mereka, agar dunia tahu apa yang terjadi pada anak-anak PSK ini yang tidak mendapatkan keadilan. हमारी दुनिया वालों के लिए। Pihak sekolah bukan hanya menolak anak-anak PSK, tapi juga melapor ke pemerintah agar rumah bordil di Kamatipura dirobohkan, karena dianggap mengganggu para siswa dan siswi di sekolah.
Hal ini membuat Ganggu marah karena pihak sekolah bukan hanya ingin membuat mereka buta tulis, tapi juga ingin mereka menjadi tunawisma. Hamid Fauzi pun menyarankan agar Ganggu berpidato di Azan Maidan yang akan terjadi 1 minggu lagi. Dan Hamid Fauzi memberikan naskah kepada Ganggu untuk pidatonya, di mana Hamid Fauzi mendukung penuh untuk keadilan anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang layak. कहाँ जा रहे हैं? मेरी पम्मी को खाना खिलाना है, मेरी भाषा। 1 minggu kemudian, Gangubai datang ke Azad Maidan. Di sana, ia berpidato mewakili Presiden Kamatipura, yang mana naskah yang telah diberikan Hamid Fauzi tidak ia hafal. Akhirnya dia pun berpidato dengan apa yang ia pikirkan. Gangubai mengatakan bahwa pelacur pun mempunyai hak. Mereka jugalah manusia. Anak-anak mereka jugalah manusia. Anak-anak mereka berhak mendapatkan pendidikan. Karena bisa saja anak-anak mereka kelak menjadi dokter, insinyur, pengusaha, dan lain sebagainya. Sedangkan Ganggu juga bercerita bahwa pihak sekolah bukan hanya ingin anak-anak mereka agar bodoh, tetapi ingin menjadikan mereka tunawisma dengan tidak memiliki tempat yang layak. Setelah Gangubai berpidato, masyarakat pun menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah, dengan menentang anak-anak dari Kamatipura untuk sekolah. Padahal mereka juga anak-anak yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak lainnya. Setelah berpidato di Azad Maidan, nama Gangubai semakin terkenal dan tak sedikit banyak yang menganggap bahwa Gangubai seperti pahlawan. Lalu, beberapa hari setelahnya ada seorang bupati yang datang kepadanya untuk meminta suara dari Gangubai agar orang-orang Kamatipura dan beberapa daerah yang dikuasai Gangubai untuk memilihnya. Ganggu menyetujuinya dengan syarat Ganggu bisa bertemu dengan Perdana Menteri. पूछना भूल गई। अब तो हमने से नहीं आप नाराज मत होना गंगू भाई मैं करता Gangubai ingin bertemu dengan Perdana Menteri karena laporan dari pihak sekolah mengenai rumah bordil di Kamatipura yang akan dihancurkan pemerintah belum juga dicabut dari pemerintah pusat. Akhirnya, pemerintah pusat yakni Perdana Menteri pada saat itu menerima permintaan Gangubai untuk bertemu dengannya, tetapi hanya bisa bertemu dengan Gangubai 15 menit saja. Dan saat itu, Gangubai pun yakin bahwa dalam waktu 15 menit ia bisa meyakinkan Perdana Menteri. Sesampainya di New Delhi, Gangubai bertemu dengan Perdana Menteri. Di sana, Gangubai menjelaskan bahwa ia ingin agar hak-hak PSK sama dengan hak-hak masyarakat yang lain. Dan Gangubai ingin agar rumah-rumah bordil di Kamatipura tidak dirobohkan karena akan menjadikan mereka menjadi tunawisma, sedangkan mereka tidak lagi mempunyai saudara keluarga karena keluarga mereka hanya ada di Kamatipura. Lalu, Perdana Menteri mengatakan bahwa prostitusi bukanlah hal yang baik. Gangubai pun berkata bahwa saat kita berbicara, setiap harinya ada orang yang dijual, gadis yang dijual, istri yang dijual, anak keponakan yang dijual oleh keluarganya sendiri di rumah bordil. Dan jika rumah bordil tidak mau menerimanya, maka mereka akan di mana? Akhirnya, Perdana Menteri pun menyetujui permintaan Gangubai akan memberikan hak-hak yang sama dengan masyarakat lainnya, dan anak-anak PSK di Kamatipura juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. आपने कभी काले गुलाब देखे हैं प्रधानमंत्री? हमारे मोहल्ले आइए कभी, पूरा का पूरा बगीचा मिलेगा। जय हिंद। गंगूबाई जब तक जिंदा रही
उन काले पर गंगूबाई शैतान भी नहीं थी। Setelah bertemu dengan Perdana Menteri, Gangubai kembali ke Kamatipura. Sesampainya di Kamatipura, Gangubai disambut meriah oleh semua masyarakat Kamatipura karena Gangubai telah memperjuangkan hak-hak mereka, baik masyarakat kecil, masyarakat pelacur, ataupun hak-hak pendidikan dan kesehatan mereka. Semuanya menyambut dengan bahagia atas tindakan Gangubai. Bahkan musuh-musuh Gangubai yang dulu seperti Rashmi Bai, Razia Sultan menghormati Gangubai karena Gangubai telah berhasil menjadikan kesetaraan dan menegakkan hak-hak masyarakat Kamatipura. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman.